Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal bin Hamid, NIM 19.182882. Ingin menyampaikan tentang tugas kemuhammadiyahan, yaitu berupa video. Baik, langsung saja. Jadi kita mulai dari sejarah Muhammadiyah dulu ya. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi oleh seorang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian sekarang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khotib dan pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada saat itu dalam keadaan percaya dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, di sela-sela kesibukannya, beliau memberikan pengajaran agama di rumahnya, di sela-sela kesibukannya sebagai khotib dan pedagang. Baik, jadi ini adalah foto dari Muhammad Darwis atau yang sekarang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjut tentang Muhammadiyah. Jadi pertama saya mau menjelaskan tentang logo ini. Logo ini di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah, sedangkan di atas ini ada tulisan Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu mempunyai arti tidak ada saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini adalah lafal syahadat ya, atas dan bawah ini. Sedangkan jumlah sinar yang ada di sekeliling ini jumlahnya ada 12, yaitu melambangkan semangat pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari. Kaum Hawari adalah sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12. Dan warna putih pada logo ini melambangkan kesucian, sedangkan warna hijau pada latar belakang logo ini melambangkan kedamaian organisasi. Oke, kita lanjut materi yang pertama. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Sedangkan faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitian yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkan amalan konkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Haji dinamakan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Al-Quran, yang di dalamnya tergambar secara jelas asal usul ruh, jiwa, nafas semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, disemangati oleh ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, nyata,
yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah ini dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Perserikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman Ki Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran, terutama surat Al-Imran ayat 104. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 104 inilah Muhammadiyah meletakkan kitab atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi seperti ya ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Ahmad Dahlan dan sebagainya. Membangun sekian banyak rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada Perserikatan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah yang semula menetapkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari agama Islam, khurafat, syirik, bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali dari ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah, tajdid. Sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seorang. Sifat tajdid yang dikenakan gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan masyarakat, semacam membaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya, maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi, dan tajdid dalam pembaruan dapat disebut reformasi. Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.